Bupati pernah datang nggak sih ketika HMI demo? Belum pernah sih. Tapi kemarin katanya HMI juga pernah sounding ke daerah tuh. Betul. Kenapa tuh? Dan membahas beberapa isu yang tentunya kami kawal itu tentang sampah di sini. Apalagi di pemerintahan daerah ya itu tuh. luar biasa. Kalau bupati dengan sekdanya ada gap, kacau juga itu pemerintahan daerah. Saya komen itu, Pak. No comment. Halo Sobat Cikal, kembali lagi di agenda Malmingan, malam minggu ngomongin Kuningan. Kemarin kita kedatangan dari teman-teman pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang membahas terkait dinamika Kuningan menurut perspektifnya teman-teman PMII. Dan hari ini tidak jauh kita segmennya masih dalam lingkup organisasi, namun hari ini kita kedatangan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Pasti Sobat Cikal juga sudah tidak asing lagi dengan nama Himpunan Mahasiswa Islam. Karena organisasi HMI ini kalau dilihat-lihat memang organisasi yang tua yang terus mengawal terkait dinamika isu nasional maupun isu daerah. Termasuk kemarin juga HMI terlibat dalam aksi OKP Cipayung yang membahas terkait isu nasional dan isu daerah. Apalagi banyak juga alumni-alumni yang sudah berdikari alumni HMI di pemerintahan. Termasuk yang paling menarik itu dan yang paling sensasional itu Kanda Bahlil, MBG kan, Mas Bahlil ganteng. Oke, Sobat Cikal, sekarang saya dengan Ketua HMI. Kalau HMI sebutannya apa nih itu? Bisa Kanda. Kanda. Ya. Dinda. Dinda Kanda ya. Betul. Ya ini Ketua HMI ya tuh baru dilantik tuh ya. Januari kemarin. Oh Januari kemarin. Berarti udah hampir setengah tahun ya. Dan periode juga 1 tahun itu. 1 tahun sekarang. Dan di HMI nggak bisa nggak bisa 2 periode gitu. Nggak bisa. Nggak bisa kayak presiden lah. Oke. Sobat Cikal, selain dari Ketua HMI juga didampingi oleh Sekretaris Umum HMI Kanda Uhin. Siap. Maftuhin nih. Iya. Biasa kalau sekretaris biasanya tuh selalu mendampingi ya. Betul. Harus itu. Kemanapun kan. Harus. Ya kan. Kalau sekretaris itu bagaikan, kalau di rumah tangga itu bagaikan istri lah ya. Makanya kalau misalkan ketum dan sekumnya ada gap, wah kacau juga itu. Sudah banyak kejadian. Apalagi di pemerintahan daerah ya tuh. Luar biasa. Kalau bupati dengan sekdanya ada gap, kacau juga itu pemerintahan daerah. Saya komen itu, Pak. No comment itu. Saya komen. Wah, kalau ngomongin soal no comment itu kayak pernah disebutin sama siapa itu? Aduh, lupa siapa itu. Tapi gini, Kang Icu, maksud saya no comment ini kan punya porsi masing-masing. Oke. Antara 1, 2, 3, 4 sampai 9 pun ada porsinya masing-masing. Iya. Jangan sampai arti no comment ini dibarengi dengan narasi yang di luar prediksi saya lah. Iya. Ya saya paham apa yang disampaikan Kang Icu ini karena selaku wartawan ya selalu membuat framing-framing yang luar biasa. Jadi saya harap Kang Icu lebih objektif lagi. Oke, Tum. Kita ngomongin apa nih, Tum? Karena judulnya itu Malmingan kan? Betul. Malam minggu ngomongin Kuningan. Pasti kita tidak jauh dengan dinamika Kuningan, Tum. Betul. Oke, Tum. Ini mungkin teman-teman dan Sobat Cikal juga belum tahu nih. Apa itu HMI itu kan? Oke. Apa tuh sih itu HMI itu kan? HMI itu Himpunan Mahasiswa Islam. Organisasi mahasiswa yang bisa dimasuki oleh mahasiswa. Oke. Dan yang pati Islam. Berdiri di tahun 1947 oleh Kanda kita Lakran Pane. Yang mempunyai tekad besar itu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu.
Oke. Dan untuk saat ini pastinya HMI punya arah yang ingin agar Indonesia itu bangkit kembali lah, Hmm. seperti Iya, itu. iya. Ya untuk selayang pandang aja lah. Iya. Oke. Kita bahas apa nih, Tum? Tadi Gimana host aja. eh HMI pernah buat statement kan di Cikalpedia terkait Basnas kan, Oke. pengelolaan Basnas, komisioner gitu. Gimana sih itu Basnas itu? Basnas ya. Basnas ini kan sempat chaos juga tuh persoalan eh, anggota partai yang lolos Basnas. Hmm, Tapi kan sekarang sudah enggak lah. oke. Sudah lurus. Mm-mm. Tapi mungkin untuk Basnas sendiri eh, kan sebagai badan amil zakat Hmm, yang menampung zakat-zakat umat. oke. Kalau kita pukul rata ataupun kita baca data, ASN di Kabupaten Kuningan ini banyak, Kang Icu. Gimana tuh banyak Hampir. banyak banyak apa tuh? Jadi gini, kenapa saya katakan banyak, Kang Icu? Hmm, Kalau kita bukan pukul rata, kita data ataupun hitung hampir sekitaran 13 miliar yang bisa diperoleh oleh Basnas lewat oke. ASN. Oke. Tapi pada faktanya di Basnas ini hanya terhimpun sekitar 3 miliar. Berarti Hmm, kan udah tanda tanya besar tuh Kang Icu. iya. Kenapa sih dari hitungan 13 miliar kok jadi 3 miliar? Hmm, Kita cari data lagi, ternyata memang punten ya, karena kita berbicara primer sekunder, kebutuhan primer dan sekunder. oke. Sekarang ini mobil rumah itu kebutuhan primer, bukan sekunder lagi. Ya. Tapi tolong untuk yang pendapatan yang di luar ataupun besar seperti ASN ataupun lain-lain. Dulu pada zaman Rasulullah itu yang namanya zakat itu hanya zakat fitrah. Oke. Awal. Tapi ketika sudah zakat fitrah, ada yang dibahas itu zakat amil, Iya, iya. amil zakat. Dan itu bisa dikatakan wajib ya. Mm, Dan dihimpun untuk, ya bukan berarti gini. Ada yang bilang, oh zakat kok dari kita sendiri juga bisa disebut sedekah mm. ataupun infak. Tapi kan ada badan yang mengelola zakat ini yang didata. Sehingga data ini sesuai dengan apa yang sebagai pendapatan Kabupaten Kuningan. Oke. 13 miliar ke 3 miliar loh, Kang Ici. Mm-mm. Ada hampir 10 miliar tidak didapatkan lewat ASN. Hmm. Ketika saya baca lagi ternyata mungkin hanya beberapa orang ataupun beberapa kasus lah. Setelah SK keluar ini lagi sekolah SK-nya. Oh gitu. Seperti itu. Disekolahkan SK-nya. Betul. Sehingga ketika ingin payroll otomatis ya, itu tidak bisa. Karena ada surat yang memperkuat tidak bisa ataupun tidak ingin payroll otomatis. Oke. Ya kalau bisa ini mah sebagai ya pertama respon saya terhadap pimpinan Basnas ini yang baru ya. Dan saya lihat itu aktivis semua Kang Icu. Banyak kan. Tim ses juga ya. Aktivis. Oh aktivis. Wah, Kang Icu selalu membawa ke arah situ terus. Aktivis. Jadi sekiranya ini bisa digaungkan ya. Ngobrol dengan Bapak lah. Kan dulu statement Pak Bupati itu tangan kiri tangan kanan. Iya. Ya. Nah, dan lagi-lagi HMI kan bukan hanya sekedar oh tangan kanan tangan kiri, tapi kita baca dulu, bedah dulu. Tangan kiri itu apa, tangan kanan itu apa. Oke. Nggak mungkin toh Bupati pal atau tuh bayar zakat lah. Nggak mungkin Bupati kan yang meminta ke saya. Tapi ada badan amil zakat. Oke. Jadi ketika Bupati bilang tolong itu masyarakat Kabupaten Kuningan apa namanya ditertibkan zakatnya. Termasuk ASN juga ya. Itu wajib itu ASN lah. Karena kan Pendapatan lebih dari katanya pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat edaran kan. ya harusnya segala macam. ya diperkuat lah. Diperkuat ya. Harusnya diperkuat supaya dan hilangkan
surat payroll-nya. Oke. Kalau bisa, tapi Ya. kalau nggak bisa ya kita ngobrol dengan kepala Bases nanti. Oke, Seperti itu nanti ya. ada pertemuan khusus Oh HMI itu dengan wajib itu. Basnas. Oke. Gitu kan Ici, mungkin. Kalau menurut teman-teman HMI itu, atau HMI sedang ngawal isu apa nih tuh? Apa namanya, Kuningan ini tuh, dinamika di daerah ini. Karena kan kemarin juga sempat ngawal isu TGR ya di Disdikbud Betul. dan dana, dugaan penyalahgunaan dana Taspen ya. Betul. Nah, hari ini apa nih tuh yang sedang kawal teman-teman di HMI? Memang setelah eh, demo kemarin, ya mungkin banyak yang menanyakan apa sih demo itu kemarin. Ya, oke. Oke. Jadi demo kemarin itu beralasan kenapa kita turun ke jalan itu berdasarkan dengan keresahan masyarakat juga Hmm. tentang pendidikan yang dipermainkan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kemarin kita hampir selesai. Oke. Kita hampir selesai untuk Selesai dalam artian gimana tuh? pengawalan. Pengawalan. Oke. Pengawalan. Nah, kemarin isu kita hampir selesai dan sudah ada pertemuan dengan beberapa yang bersangkutan lah. Nah, itu membahas tentang apa sih kenapa gitu. Adanya TGR dan Taspen dan menjelaskan oleh Dinas Pendidikan juga, dan infonya sudah berjalan ya, Kom ya. Sudah berjalan itu pembahasan dan tanggungan ganti rugi itu. Iya, iya. Ya saat ini kita sedang membidik salah satu isu itu nasional mungkin ya. Yang Oke. kemarin ada kementerian katanya, Oke. Kementerian Lingkungan Hidup yang pertemuan dengan lingkungan hidup itu Bu Wabub dan beberapa orang. Saya lihat ada Paku Kertayasa kalau nggak salah. Wah, Iya. Kanda itu. Ya betul, Kanda kita semuanya. Bagusnya Paku Kertayasa memang konsen untuk lingkungan hidup, sehingga ketika memang HMI perlu data, bisa dikatakan kita tinggal sounding aja. Tapi data yang akurat pastinya. Oke. Kalau hanya sekedar data-data ada yang mengirim ke WA ya, mungkin saya kaji dulu datanya. Emang ada tuh yang ngirim ke WA data? Baru kemarin mengirim data ke saya, tapi belum saya gubris sih. Maksudnya belum saya gubris, belum saya baca. Oke. Kenapa tuh, Tum? Kan gini ya, Tum. Oke. Itu yang ngirim data itu terkait isu apa tuh? Nanti kita di luar aja. Termasuk semua ketua OKP juga dikasih Oh, saya data? tuh kurang tahu kalau itu. Kalau saya nggak terlalu intens sih dengan beliau. Tapi apa yang diharapkan beliau memang untuk Kabupaten Kuningan pasti ya. Dan saya percaya Bupati Kuningan saat ini sedang konsen pasti. Sedang konsen untuk pembangunan. Ya, saya lihat juga infrastrukturnya sedang digenjot istilahnya. Kemudian saya lihat kemarin itu ada job fair kalau nggak salah, sekitar 2.000 lebih, 500 ya. Ya, 40 perusahaan. Heeh. Itu kan salah satu gebrakan luar biasa menurut saya. Memang pada saat itu pertemuan saya meminta request sebenarnya ke Bupati. Oke, request gimana nih? Requestnya seperti ini. Jadi job fair ini jangan hanya lintas SLTA. Tapi banyak kan itu maksimal SLTA, Iya, iya. minimal SLTA. Tapi saya coba tuangkan juga karena kami di mahasiswa ya. Coba masukkan lah yang sudah lulus juga ditawarkan seperti itu. Alhamdulillah kemarin ada informasi diaplikasikan. Berarti kan walaupun kita nggak memberikan rekomendasi secara tertulis, Iya. tapi kita memberikan rekomendasi secara lisan. Dan antusias Bupati, kemudian beberapa dalam pertemuan itu luar biasa. Dan mungkin itu jadikan salah satu rekomendasi untuk pengangkatan teman-teman yang masih belum bekerja lah. Bahkan pengangguran di Kuningan juga banyak yang lulusan dari perguruan tinggi ya tuh. Betul, kebanyakan seperti itu. Makanya salah satu kenapa saya melontarkan itu. Iya. Saya S1, alhamdulillah saya S2 juga. Banyak lulusan, hampir ribuan loh, Kang Icu. Ambillah salah satu universitas. Berapa ribu satu universitas yang lulus. Oke. Dikali berapa universitas di sini. Dikalikan. Ya itu para pencari pekerjaan selain dari SLTA itu ataupun SMK lah. Penyumbang pengangguran terbanyak berarti kuliah ya tuh? Enggak juga, Kang. Enggak juga? Karena kan banyak juga di Kuningan yang otodidak lah. Yang memberikan contoh, ada salah satu kanda-kanda kita juga yang memberikan pekerjaan untuk teman-teman yang sudah lulus ataupun yang sedang melaksanakan
studinya dan dibantu oleh beliau. Ah, Jadi nggak bisa dikatakan penyumbang pengangguran terbesar ataupun banyak. oke. Tapi langkah kemarin eh, 40 perusahaan di Kabupaten Kuningan ataupun kerjasama dengan 40 perusahaan, ya, saya pikir bagus seperti Oke. itu. Masuk sisi juga banyak ya yang kemarin. Betul, betul, betul. Oke. Tadi disebut juga tuh, tadi disinggung lah soal lingkungan hidup nih, Iya, siap. LH yang ngomongin soal sampah kan, Ya, sampah, kemudian eceng gondok di Dharma kan. oke. Tapi kemarin katanya HMI juga pernah sounding ke DLH tuh. Betul, betul. Kenapa tuh? Ya pertama silaturahmi, Kang Ijo. Oke. Karena kan kita baru dilantik belum sempat ya, Heeh. belum sempat silaturahmi. Karena jargon kita kan silatu, HM-nya gede kan. Silaturahmi. Silaturahmi HMI Seperti gitu. itu. Jadi bukan tanpa alasan kita tanpa silaturahmi. Oke. Pertama kita memperkenalkan kita selaku pengurus dan tentunya ingin tahu kepala dinasnya itu siapa. Iya. Dan membahas beberapa isu yang tentunya kami kawal itu tentang sampah di Ciniro. Oke, kenapa tuh? Itu kan sudah menggunung Kang Ijo. Oh. Saya katakan menggunung ya, Berarti melebihi Gunung Ciremai itu? oh enggak sampai gitu. Enggak sampai gitu. Karena Ciremai itu Ya kan? ikonik loh, jangan disamakan. Ya kan barangkali mau Ya. jadi ikon juga kan, TPA Cindiru jadi kabupaten Oh, sampah nggak misalkan. bisa. Karena Ciremai itu ya ikonik kita sama Oke. semuanya. Nah, Jangan sampai sampah kok jadi ikonik kita. Jangan gitu loh Kang Ijo. tapi secara pengelolaan sampah dan sebagainya mah memang harus tuh. Ya. Betul. Harus. Tapi bagus di sana, walaupun sebagai apa namanya TPS ya di sana. Tapi banyak yang mencari pekerjaan di situ. Oke. Dapat penghasilan di situ kan. Hmm. Kalau nggak salah ya beberapa teman kita satu komisariat dengan Sekom itu kayak semacam kuesioner lah. Kuesioner. Oke. Menanyakan Ah. kenapa sih mau bekerja di sini? Padahal ladang ekonomi juga ada di sana ya. Betul, betul. Ah. Jadi dari sampah itu menghasilkan uang. Kemudian limbah-limbah juga menghasilkan uang. Kalau nggak salah di sana juga ada gas. Biogas. Ah. Yang dimanfaatkan lewat sampah. Mm-mm. Jadi kan bukan berarti sampah ini saya katakan menjijikan ya. Mm-mm. Tapi ada sampah yang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sehingga mendapatkan pundi-pundi rupiah. Oke. Tapi sayangnya mungkin belum dikelola dengan baik. Nah, Seperti itu. oleh pemerintah daerah berarti dikelola dengan baiknya. Seharusnya bukan hanya pemerintah Kabupaten Kuningan saja, Nah, tapi harus dari kita sendiri, Kang Icu. Karena kalau kita berbicara sampah itu bukan dari Kabupaten Kuningan, Oke. tapi dari kita. Siap. Kita membuang puntung rokok, kita membuang sampah, itu kan sampah kita sendiri. Ah. Jangan sampai sampah disalahartikan, oh ini karena Kabupaten Kuningan tidak bisa melaksanakan apanya seperti itu, jangan seperti itu. Jadi jangan sampai salahkan Kabupaten Kuningan. Kalau kita yang sendiri tidak bisa membersihkan diri dulu. Oke. Berarti kan gini tuh, persoalan sampah itu ternyata bukan di Kabupaten Kuningan saja. Betul, betul. Di isu di nasional pun sama, di daerah-daerah yang lain juga sama gitu. Dan kemarin HMI cabang Cirebon ya kalau nggak salah konfirmasi ke saya. Ah. Ketua izin saya konfirmasi, Pak ini banyak sampah dari Kuningan ya. Oh. Maksudnya seperti apa? Lewat sungai ternyata. Oh gitu. Iya, Sungai. Jadi banyak masyarakat yang Cirebonnya wilayah mana tuh? wilayah timur. Oke. Cirebon Kabupaten Cirebon berarti Ya, kan? betul. Masih Kabupaten Cirebon. Jadi informasinya memang kita kan selalu continue ya dengan teman-teman HMI di Cawi Manja Kuning. Ya, jadi konfirmasi ataupun koordinasi itu pasti ada. Jadi ketika saya ada persoalan di Cirebon ataupun Cirebon ada persoalan di Kuningan dan lain-lain, pasti akan konfirmasi dan terbuka. Siapapun yang meminta data dari Kuningan, yang untuk kabupaten itu sendiri ya kita data. Oke. Seperti itu. Oke. Memang kompleks ya Tum ya. Betul. Terkait dengan persoalan sampah ya. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk kesadarannya kan. Betul. Ditambah memang seharusnya harus ada pencondongan atau anggaran prioritas lah untuk pembangunan mengatasi sampah itu ya. Termasuk pemerintah daerah ya tuh. Betul. Karena ketika memang kita bahas ya
tentang sampah itu bukan hanya sebagai penghasil gas aja, ataupun penghasil rupiah karena dari rongsok, ataupun daur ulang plastik. Sampah juga, Kang Icu pernah dengar nggak? Sampah itu bisa dijadikan untuk bahan kecantikan. Wah, gimana tuh? Ya, jadi sampah ini diolah dulu, Oke. dipilah dulu lah, Heeh. dipilah. Ada beberapa komponen yang itu bisa dijadikan salah satu bahan untuk kecantikan. Ya skincare betul. Betul. Jadi teman-teman yang ya perempuan-perempuan biasanya ya, perempuan-perempuan ini pakai skincare itu biasanya ada. Heeh. Tapi saya nggak justifikasi merek ya. Mhm. Tapi ada juga. Tapi memang bagus. Dan hasilnya juga luar biasa. Jadi Hmm. dari sampah menghasilkan uang, menghasilkan kecantikan, kemudian gas, lalu ya pupuk udah pasti itu. Ya sangat manfaat lah saya kira. Oke. Dan sekarang kan lebih maraknya untuk bahan baku semen kalau nggak salah. Gitu. Memang Itu perlu diakomodir ya tuh perlu itu. terkait ide-ide anak muda Perlu. oleh pemerintah daerah itu ya. Perlu. Tapi sampai saat ini pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupati sekarang tuh gimana sih tuh cara komunikasi dengan teman-teman OKP-nya tuh? Ya Lancar nggak? kalau untuk komunikasi mungkin kalau dari saya ya, kalau untuk persoalan kita selalu memberikan surat dulu Kang Icu. Karena di sini harus administrasi harus jelas. Ketika apa yang dibahas, bupati pun harus mempunyai data juga, harus menanyakan kepada dinas terkait. Oke. dan sebagainya. Jadi jangan sampai ketika kita tanya, bupati nggak tahu kan nggak mungkin seperti itu. Tapi saya saat ini mah selalu ada jawaban yang konkret lah, termasuk sampah juga seperti itu. Oke. Tapi kepemimpinan ketum nih di HMI, pernah nggak sih bupati sengaja mengumpulkan teman-teman OKP itu untuk bagaimana kontribusi dan ide gagasan teman-teman OKP itu bisa disampaikan terkait persoalan daerah misalkan gitu? Kalau untuk saat ini karena saya baru ya, Ya. Kang Ici ya, Kang Sokum juga baru, ya kita belum mungkin dijadwalkan. Tapi yang sebelumnya mah pernah ada pertemuan. Pertemuan dan diundang oleh pemerintah itu disampaikan juga. Tapi karena saya juga baru juga 6 bulan Kang Ici, belum apa-apa. Seperti itu. Iya, Mungkin ada agenda lah dari bupati untuk kiranya diskusi dengan kami. Pasti ada itu. Oke, siap. Ini tuh Kuningan ini kan dilihat-lihat atau kita analisis bersama, terkadang identitasnya juga agak kurang memunculkan ya. Oh, krisis identitas ya? Krisis identitas berarti ya kalau gitu. Iya, krisis identitas. Krisis identitas. Termasuk kan banyak yang sering digaungkan kan. Kabupaten Angklung, Kabupaten Pendidikan kan. Terus kemudian apalagi tuh? Kabupaten Konservasi kan. Wisata kan. Nah, sebetulnya ini Kuningan tuh arahnya mau dibawa kemana sih gitu oleh kepemimpinan sekarang tuh? Karena saya ini seperti ini, Cok. Saya itu HMI di 2017. Oke. 2017 HMI, lulus 2021. Kemudian dipercaya di 2025 ya. 25 untuk menjadi ketum. Berarti kan hibah pikiran saya sudah berapa tahun itu ya? Iya. Ya, saya kira itu. Kalau nggak salah dulu ya, ada ikonik khusus di Kabupaten Kuningan. Oh gitu. Pada zaman kepemimpinan siapa tuh? Bupati siapa? Pak Ang kalau nggak salah. Pak Ang. Itu ada Tamkot, ada Tamcir. Disebut Bupati Pembangunan kan? Iya ya betul. Sehingga ada warisan saya katakan. Okay. Warisan dari pemimpin daerah setelah menjabat. Dan pasti kalau lalu ada PJIIP kalau nggak salah. Iya. Itu untuk kurikulum Ciremai. Muatan lokal. Dan sampai buat tugu. Tugu juga. Tugu juga di atas kalau nggak salah. Oke. Lalu kalau untuk siapa? Pak Cep hampir sama pembangunan infrastruktur. Dan saat ini Pak Bupati sedang konsen untuk pembangunan kalau nggak salah. Kenapa Tutum bisa mengklaim Bupati sedang fokus ke pembangunan? Oke, saya jelaskan ya. Ya. Meruntut data mungkin ya. Oke. Beberapa
wilayah yang belum pernah terjamah, saya katakan, untuk dalam arti terjamah aspalnya itu sudah tersentuh saat ini. Banyak kok, banyak. Bisa dibuktikan dengan data mungkin. Tapi memang kalau untuk infrastruktur berarti kan akan mengikuti pemimpin yang dahulu Oke. untuk pembangunan. Tidak ada ciri khas khusus untuk identitas pemimpin saat ini. Berarti Pembeda ya tuh pembeda antara sebagai kenang-kenangan dirinya sendiri lah. ya untuk Kuningan apa sih gitu tuh Betul, kan. betul. Nah, Saya kira ada solusi mungkin ya. iya iya. Solusi untuk menjadikan ini pertama ikonik Kabupaten Kuningan, lalu warisan juga untuk bupati saat ini, pemimpin saat ini ada yang namanya, di sini kan banyak wisata. Oke. Pernah nggak Kang Icu lihat di kota-kota Kuningan di bajunya itu? Wah, pernah tuh kayaknya. Nggak pernah ya, Iya. paling ada Pangandaran, Oke ya. ada Jogja, Jogja ya. kemudian Kalimantan kalau nggak salah di luar. Nggak ada Kuningan. Oke. Kenapa tuh Tum? Apa sih yang harus dibenahi itu Tum? Persoalan wisata itu gitu. Karena Kabupaten Kuningan kan sebagai, banyak yang bilang konservasi ya. Iya. Konservasi banyak wisata. Toh banyak banyak teman-teman di luar sana ke Kuning itu hanya ingin menikmati kesejukannya aja. Itu bisa jadi ikonik juga. Lalu dari kopinya. Oke, ada ya banyak ya. Banyak, kopi ya. banyak. Jadi apa yang diinginkan, mungkin bukan keinginan saya, tapi banyak orang juga yang ingin ada ikonik Kabupaten Kuningan itu apa. Di solusinya kalau bisa ini ya, kalau bisa. Ambillah salah satu ikonik, misalkan kabupaten pendidikan. Oke. Ataupun Kabupaten Angklung. Contohlah Angklung lah, karena kan sudah dibuat tugu juga ya. Itu jadi ikonik gitu Tum. Ya, ikonik tugunya. Tugunya gitu. Tugunya gitu kan. Tugunya Tapi ikonik. realitasnya gimana Tum? Dulu waktu saya SD, Iya. ada distribusi. Karena saya nggak tahu distribusi dan sebagainya. Tiba-tiba ada Angklung aja ke sekolah. Oke. Tapi tidak digunakan Kang Ico. Kenapa tuh? Saya Apa kurang sih? tahu. Yang menjadi kendalanya apa sih gitu? Pertama mungkin yang mengajarinya. Krisis ya tuh. Ya, krisis juga. Kemudian pembuatan angklungnya juga. Oke. Jadi kalau boleh gitu, bikin satu tempat khusus pembuatan angklung. Satu tempat ini. Jadi ketika memang ada wisatawan lokal ataupun asing, apa sih ikonik Kuningan itu? Ayo ke desa ini. Oh. Ada nih angklung. Citangtu lah, karena sejarahnya di Citangtu ya. Betul, bisa Citangtu. Itu mah di mana aja. Itu bisa jadi salah satu contoh. Kemudian di Tugu Angklung itu kan akses untuk ke wisata. Saya katakan memang sekarang pendapatan parkir saat ini besar. Karena ya tadi dari setiap wisata itu memungut parkir. Saya apresiasi itu. Tapi ada ini mah hanya aspirasi mungkin. Iya, iya. Bukan solusi ataupun aspirasi kami untuk muatan lokal. Gimana Contoh, muatan lokalnya tuh? akses untuk ke wisata itu, buatlah terminal Kang Icu. Terminal lokal. Oke. Bisa kudanya, bisa andongnya. Jadi setiap parkir mah biaya aja di situ kan ada yang nunggu juga kan pasti kalau parkir. Jadi terminal, ada terminal parkir untuk kendaraan. Nanti ada satu lagi terminal lokal. Oke. Di dalamnya ada kuda, ada andong. Jadi wisata ataupun yang ingin ke atas itu menggunakan ini ya, khusus ya. Khusus. Jadi ada jadi terekosistem ya. Betul, ekosistem berjalan Mas. Ekonomi berjalan, kemudian budaya lokal terlaksana juga. Jadi bukan hanya ada di Tamkot aja kuda itu, tapi untuk ke wisata juga ada. Dan lihat-lihat nggak ada ya. Ya bisa dicek aja kan Kang Icu sebagai wartawan. Berarti request dari HMI berarti harus ngeliput soal identitas lokal nih ya. Boleh nanti. Kalau kita sudah fokus dan selesai dari limbah juga. Kalau ke lingkungan udah selesai, mungkin kita bisa fokus untuk muatan lokal juga. Oke. Bisa aja kita membuat rekomendasi dengan kajian kita teman-teman di HMI
bagus ya kiranya seperti itu. Oke. Ya, berarti kan ternyata Kuningan banyak krisisnya ya. Banyak krisis dan harus bisa dibenahi. Oke. Krisis ini bukan berarti kekurangan ya, tapi ada momentum yang bisa diaplikasikan. Oke. Kita beralih tuh Siap, ke Sekum nih. silakan silakan. Masa Sekum di sini jadi pemanis aja. Janganlah. Harus kan gitu. Harus itu. Karena Sekum itu bagikan istri ya. Istrinya. Kum. Kum, Gimana? Kuningan gimana sih? Harus dibawa kemana nih? Kalau menurut Sekum ini kalau Ketum kan ternyata banyak juga Ketum tadi ngejelasin Karena- soal banyak apa lingkungan kan tadi ya, Kum, terus wisata dan sebagainya. Apa nih, Kum? Sebetulnya ya konsen daripada ketum kewajiban kan begitu eksternal sebetulnya. Sekum internal Iya, berarti. Iya. Cuman tadi dikatakan bahwa Kuningan ini banyaknya krisis ya, Iya. khususnya apa dari identitas. Ya Kuningan ini masih dalam tanda tanya. Gimana tuh tanda tanya tuh? Jadi tidak ada ikonik tertentu lah begitu. Kan banyak ikonik. Iya banyak Tugu Angklung kan Iya. Tugu kan. Terus di apa Ciremai juga ada banyak Tugu, itu kan ikonik. Ya, jadi terlalu banyaknya yang digarap lah. Memang bagus ya, Oke. bagus ya. Cuman tidak salah juga ketika kita menyelesaikannya satu persatu. Konsisten ya. Konsisten Ah, itu. Jangan sampai ya semua digarap ya tidak ada yang selesai dan tidak ada yang konsen lah begitu. Oke. Sehingga ya kurangnya identitas lah atau krisis begitu. Sehingga kita keluar kota ya Iya. itu bangga ya membeli baju Jogja contohnya. Oke. Tadi dikatakan kemudian kita bangga dengan memakai baju Pangandaran contohnya. Tapi ya apakah kemudian kota lain begitu dengan Kuningan sendiri? Begitu. Jadi banyak carut marut dan persoalan sebetulnya. Mulai dari kita fokus dari lingkungan ya. Oke. Kemudian sekarang kita dari menganalisa terkait dengan kondisi Kuningan saat ini gitu. Berarti disebutkan tanda tanya itu memang Kuningan itu tidak terarah berarti ya. Bukan begitu Kang itu. Kalau terarah pasti. Oke. Karena dari Arahnya terlalu banyak lah mungkin terlalu gitu. banyak, bukan banyak ya. Pasti ada fokus khusus. Setiap pemimpin pasti mempunyai arah tersendiri. Oke. Jangan sampai tanpa arah itu bukan wah ini bahaya nih. Ya, Bahaya jadi nih. ya mungkin kepemimpinan sekarang hanya berapa sampai sekarang? 2 tahun ya? 1 tahun setengah Ya lah. kita lihat ke depannya lah. Ya mudah-mudahan kan maksimal. Dan ada yang dikatakan tadi bahwa kepemimpinan bupati sekarang hanya harus ada warisan gitu. Begitulah. Oke. Berarti banyak juga beberapa ikon ya. Iya. Ya. Oh, banyak. Termasuk pemerintahan daerah sekarang kan banyak yang demo juga ya. Ya, Kemarin saya konfir kan ke Bangpol kan ada sekitar 29 kalau tidak salah itu demonstrasi dan audiensi lah terkait mengatasi persoalan Kuningan gitu gimana gitu kan. Itu hanya 6 bulan kalau tidak salah atau sekitar 6 bulanan lah gitu. Tahun gitu kan. Itu menarik juga banyak Kuningan yang antusias bahwa masyarakatnya itu ingin menyuarakannya gitu. Itu menurut teman-teman pandangan mahasiswa nih. Teman-teman HMI. Dengan banyaknya demo tuh, itu gimana sih gitu loh. Untuk masalah demo ya. Sempat saya diskusi juga untuk masalah kondusivitas Kabupaten Kuningan. Kondusivitas Kuningan itu kalau bisa jangan terlalu banyak demo. Karena yang pertama kita kan sedang konses untuk pengurangan pengangguran di Kabupaten Kuningan. Banyak investor-investor yang masuk yang mungkin menjadi salah satu dampak tersendiri ketika investor itu melihat Kuningan terlalu banyak demo. Gitu. Tapi di lain sisi, saya kan berbicara dua pihak nih, dari sudut pemerintah
Kemudian saya berbicara dari sudut kita juga. Mm-mm. Banyaknya demo ini berarti kita itu sebagai mahasiswa melek. Oh, Melek ya tadi karena persoalan ataupun kita ingin mengaspirasikan loh, peduli lah, peduli, aware lah aware kepada lah, pemerintah daerah. betul. Dan ya bisa dilihat lah, HMI ketika demo nggak ada yang bakar ban. Oke, nggak rusuh lah gitu Ya nggak rusuh karena kita ingin menyampaikan apa yang kita pikirkan gitu, Mm-mm. bukan yang ingin kita rusuhkan. Oke. Karena ketika memang kita demo tiba-tiba ingin rusuh, ya mungkin kita bisa aja. Tapi kan ini poinnya hilang. Hmm. Poin yang ingin disampaikan hilang, Kang Icu. Iya, Jadi iya. kenapa kita bukan nggak mau ya, tapi ya dalam kajian kita, kalaupun kita bisa memberikan aspirasi, ya alhamdulillah. Mm-mm. Dan rekomendasi yang secara lisan pun diindahkan oleh Bupati. Oke. Yang tadi saya katakan, berarti ketika kita memberikan respon ataupun memberikan aspirasi itu pasti dikaji ulang. Tapi teman-teman HMI ini kan dalam kepemimpinan Tun Nopal nih kan banyak ya dibilang progresivitasnya terkait demo lumayan lah gitu kan, intens kan ya, Oh, ada yang pengawalan lain kok lebih banyak. Lebih banyak yang pengawalan lain. isu dan sebagainya. Hmm. Pak Bupati pernah datang nggak sih ketika HMI demo? Belum pernah sih. Belum pernah. Kenapa tuh Tum? Menurut teman-teman gimana tuh? Pertama, saya juga harus menghormati seorang pemimpin ya. Oke. Beliau pasti mempunyai jadwal atau kegiatan yang sudah dijadwalkan. Hmm. Toh ketika kita mau jilid 2 ya, Kum ya, Bupati merespon dari surat Pemda bahwasanya Bupati tidak ada di Kuningan, Hmm. sedang ada apa itu agenda di Jakarta. Hmm. Ibaratkan kakak dan adik lah. Iya, iya. Kita menghormati kakak, kakak juga menghargai adiknya. Oke. Nah, ketika kita memberikan surat dan dibalas surat itu, Hmm. kita audiensi aja di hari ini. Oke. Berarti kan ada respon dong, Iya, iya, iya. responsif secara administrasi. Mm-mm. Sehingga ketika kita mau demo tidak jadi pun ada balasan. Mm-mm. Bukan berarti kita selesai dengan hal lain lah. Iya, iya. Tapi memang OKP lain juga sama ya, ketika demo dilihat-lihat Pak Bupati juga jarang menemui massa ya. Tapi ketika memang diminta untuk audiensi ada. 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 Oke. Dan lebih terarah juga ketika kita audiensi. Hmm. Tapi memang kita harapkan Bupati hadir pada saat itu. Iya, iya. Namanya juga kan jiwa lapangan, Aktivis jiwa kan, aktivis, pasti angin pemimpin itu ada. Seperti itu Kang Ijo. Tapi kan nggak bisa. ya. Ketika sudah terjadwalkan ada kegiatan, toh kita mau apa? Oke. Seperti itu. Ditambah dengan aksi itu, sekarang framing netizen itu kan banyak juga yang mengatakan, wah mahasiswa ini pesanan kan gitu. Wah, Ya kan tadi saya katakan, diselewengkan dari tadinya mahasiswa jadi mahasiswa kan gitu. itu saya bilang, ada kok yang banyak yang mengirim data ke saya, tapi nggak saya respon. Karena kita kaji dulu. Kaji dulu lah, nggak bisa tiba-tiba. Ini data, coba statement. Itu pesanan bro. Gitu. Tapi kalau kita dikasih data, oh ya udah bagus, alhamdulillah dikasih data. Kita kaji dengan teman-teman. Sesuai tidak datanya. Oke. Kalau tidak sesuai berarti kan ada permainan di situ. Titipan siapa? Oke. Itu. Dan banyak ya tuh sekarang. Banyak dinamika mahasiswa juga banyak ya. Banyak. Yang ngawal isu itu hanya sebatas pesanan. Betul. Berarti beda dengan angkatan misalkan 98. Wah, jangan samakan dengan yang sekarang, Kang Cu. Dulu oke. itu kenapa reformasi? Iya. Pak Presiden itu berapa tahun menjabat? Oke. Hampir 32 tahun. 32 tahun ya. Nah, sekarang dibatasi cuma 2 periode. Bupati cuma 2 periode. Lalu apa lagi yang mau reformasi? Iya. Gitu. Setelah selesai ya sudah. Bupati hanya meninggalkan warisan dan kenangan. Setelah itu ada pemimpin baru. Dan warisan kenangan itu kalau Bupati sekarang masih tanda tanya tuh ya. Saya tinggal bilang aja gini. Apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dibuat. Oke. Jadi ketika Pak Bupati selesai dan menjadi
legacy ya, Mm-mm. legacy untuk Pak Bupati. Oh, ini zaman saya seperti ini, Iya. seperti itu. Oke, gitu ya Tum. Siap. Ini kita berbincang-bincang terkait Kuningan juga Siap. lumayan banyak juga ya kalau kita bedah satu persatu ini sampai subuh juga gak bakalan beres Oh, ya nggak akan podcast ini. beres. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan Ah, ketika itu ada waktu nggak untuk podcast. Wah, data udah banyak. Oke. Tapi kalau kita dibatasi ya sudah. Iya. Nanti Icu tinggal undang saya lagi. Oke, nantilah kita lain waktu lah kita ngobrol lah gitu terkait Kuningan ya gitu. Oke Tum, Siap. kita sudah banyak nih ngomongin Kuningan. Kita terakhir lah closing statement lah Dari teman-teman saya dulu. teman-teman HMI lah. Dari internal dulu ya. Internal dulu. Internal dulu. Masih terlalu jauh ntar. Pandangan-pandangan teman-teman HMI terkait Kuningan gimana nih? Closing statement lah. Silakan, Tum. Ya, jadi pandangan saya sendiri ya dan kawan-kawan HMI di internal khususnya kami dari HMI mengajaklah kawan-kawan yang sedang berstatus di institut tinggi lah atau di sekolah tinggi ya untuk memasuki organisasi himpunan mahasiswa Islam begitu. Jadi HMI ini yang menghimpun ya, di dalamnya ya ada Muhammadiyah, banyak juga NU ya dan lain sebagainya. Cuman itu tidak jadi persoalan bagi kami sebetulnya. Yang penting Islam. Iya, yang penting Islam begitu. Dan harapan kami untuk Kabupaten Kuningan ya, besar harapannya adalah mudah-mudahan kepemimpinan hari ini dan seterusnya itu selalu konsisten dan komitmen apa yang sudah sebelumnya dijanjikan, jangan sampai hanya menjadi janji-janji politik ya, begitu, atau janji-janji manisnya sajalah gitu. Jadi buatkan komitmen yang ini menjadi kepentingan rakyat begitu, bukan hanya segelintir orang dan segelintir para oligarki. Oke. Ngeri-ngeri sedap juga ini. Sekum ini karena jenjang pendidikan HM-nya udah tinggi. Oh ya. Jadi ketika bersuara intelektual dan krisisnya pasti Wah, keluar dia. Konkret itu barang. Konkret itu. Oke, Tum, gimana Tum kasih statement untuk Kuningan lainnya khususnya? Siap. Kalau untuk dari saya, ya pertama harapan besar untuk Kabupaten Kuningan itu besar. Jadi jangan sampai disia-siakan. Kalau dalam pepatah Jawa itu ada spiro gedering sengsoro yen tanimpo naning dari cobo. Seberapa besar masalah yang dihadapi untuk Kabupaten Kuningan ya. Ketika kita benar-benar memberikan diri kita untuk Kuningan, itu pasti akan ada solusinya. Dan itu pasti ada. Jadi saya titip dengan teman-teman mahasiswa khususnya, persoalan-persoalan kabupaten banyak, tapi jangan dijadikan alat untuk mencari pundi-pundi dan membesarkan organisasi itu hanya sekedar rupiah sedikit. Oke. Seperti itu. Idealisme ya. Idealisme itu harus tetap dijaga. Oke. Siap. Ternuhun. Siap. Terima kasih Ketua dan Sekum yang sudah berbincang lah terkait dengan Kuningan. Baik, Sobat Cikal, kita sudah tidak terasa ya ini sudah lumayan panjang juga ini kita ngobrolin soal Kuningan. Siap. Karena ya kalau kita kupas secara detail itu kayaknya sampai subuh juga masih ada pembahasan itu gitu. Oke, Sobat Cikal, terima kasih yang sudah menonton. Ya jangan lupa di subscribe dan tentunya agenda malam minggu ngomongin Kuningan ini pasti ada saja obrolan terkait dengan Kuningan di malam minggu. Saya Cukir Mansyah, terima kasih. Sampai jumpa.